Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 96 akan menerangkan materi pada bab 1, yaitu tentang kerajinan berbasis media campuran. Anggota kelompok terdiri dari Adi Surya Dharma, Hilmi Asrar Asik, M. Fadrul Ramadan, Ahdan Alauddin Baihaqi. 1. Kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran merupakan salah satu kerajinan yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan dua bahan baku, dominan dan tambahan. Tujuannya untuk membuat kerajinan terlihat lebih menarik, namun tetap mempertahankan fungsi asli benda tersebut. Selain agar lebih menarik, pembuatan kerajinan berbasis media campuran ternyata juga memiliki tujuan lain. Di antaranya, untuk menghemat bahan baku utama, menjadikan karya lebih modern, dan meningkatkan estetika karya. Bahan baku yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran adalah batuan, kayu, plastik, dan logam. Bahan-bahan tersebut juga harus diperhatikan sifatnya agar tidak merusak bahan campuran lainnya. Dari beragamnya bahan yang digunakan, ada beberapa contoh hasil kerajinan berbasis media campuran. Di antaranya adalah gantungan kunci, figura, logam, dan kalung batu mulia. A. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. 4. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya. 5. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 6. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. B. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. 1. Batu. Batu yang digunakan dalam membuat kerajinan berbasis media campuran terdiri dari permata, mulia, dan akik. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang terlihat menarik dapat dipadukan dengan bahan lainnya seperti logam atau kayu. 2. Logam. Perak menjadi salah satu jenis logam yang sering digunakan dalam membuat kerajinan berbasis media campuran. Apalagi kalau bukan karena harganya yang terjangkau dan bentuk kerajinannya yang lebih elegan jika menggunakan logam perak. Kerajinan berbasis media campuran yang menggunakan logam akan melalui proses pengecatan atau plating sebagai langkah untuk mencegah korosi. 3. Plastik. Plastik bisa diolah menjadi beragam bentuk, mulai dari botol, gelas, perabot rumah tangga, hingga kantong. Namun, penggunaan bahan plastik yang paling banyak sebagai kerajinan berbasis media campuran adalah botol. Pemilihan botol sebagai salah satu bahan lantaran adanya permukaan yang cukup keras namun mudah dibentuk. Botol dapat dipadukan dengan kain atau logam dalam proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. 3. 4. Kayu. Kayu dapat digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan pintu. Kayu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran yang dipadukan dengan logam atau kaca. Yang kelima, keramik. Keramik memiliki sifat yang ditentukan struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Bahan keramik yang sering dipakai dalam membuat kerajinan berbasis media campuran diantaranya adalah feldspar, bakelite, kuarsa, dan kaolin. Penggunaan keramik sebagai bahan kerajinan berbasis media campuran disebabkan senyawanya lebih stabil dalam lingkungan. C. Proses dan produk kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, batu. Bahan utama yang digunakan adalah batu. Maka batu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan batu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kayu, logam, dan sebagainya. Yang kedua, alat kerajinan batu.
Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat khusus, mulai alat pahat, gerinda, mesin pemotong batu, dan sebagainya. Yang ketiga, produk kerajinan dari batu berbasis media campuran. Contoh produk yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut. B. Logam. 1. Bahan kerajinan logam. Bahan utama yang digunakan adalah logam, maka logam harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan logam harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kain, rotan, batu, kerang, dan sebagainya. Yang kedua, alat kerajinan logam. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus yang dari mulai alat penggilingan logam menjadi plat, alat patri, tang lancip, penjepit, dan sebagainya. Produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Contoh produk yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut. C. Plastik. 1. Bahan kerajinan dari plastik. Bahan utama yang digunakan adalah plastik, maka plastik harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan plastik harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti botol, kantong, bekas perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kayu, kain, logam, dan sebagainya. 2. Alat kerajinan dari plastik. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan plastik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah gunting, namun jika ingin digiling atau dipres maka perlu alat khusus. Dapat pula dipanaskan agar dapat dicetak. 3. Produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran. Contoh produk yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut, seperti plastik dengan seng dan plastik dengan kayu. D. Kayu. 1. Bahan kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu, maka kayu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, kayu akasia, kayu jati, landa, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. 2. Alat kerajinan kayu. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan kayu tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan sebagainya. 3. Produk kerajinan dari kayu berbasis media campuran. Contoh produk yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kayu dengan kain, kedua kayu dengan kulit, 3. Kayu dengan karet. E. Keramik. 1. Bahan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan adalah tanah liat, maka keramik harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan tanah liat harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti tanah liat stoneware dengan kebakaran hingga 1300 Celcius, tanah liat merah atau earthenware dengan bakaran hingga 1000 Celcius, porcelain, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. 2. Alat kerajinan keramik. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan keramik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah bucir, roll, spons, tali pemotong, atau alat putar tangan, hand wheel, alat putar kaki, kick wheel, tungku pembakaran, dan sebagainya. 3. Produk kerajinan dari keramik berbasis media campuran. Contoh produk yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut. Pertama ada keramik dengan rotan, kedua keramik dengan logam. Sekian, terima kasih. Jika ada yang salah, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.